أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبنا وصفيعنا وسخرنا وملاذنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال رسول الله لا إيمان لمن لا هدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Apa kabar Bapak Ibu? Bu, sehat ya? Luar biasa tadi semangatnya, itu hadrahnya ya. Masya Allah. Itu semuanya Al-Barzanji. Kebanyakan isinya memuja-muji Rasulullah SAW. Luar biasa. Itulah makanya kita sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Bayangkan Ibu, ketika kita seperti Bang Safar ini insyaallah akan umrah ke Baitullah, ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah, air mata berderai, turun terus betapa derasnya air mata kita melihat makamnya Rasulullah SAW. Sangat sedikit manusia di sana yang tidak keluar air matanya, betul? Itu baru makam Rasulullah, Ibu. Bagaimana nanti bayangkan kalau kita berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang mancung hidungnya, warna kulitnya putih kemerah-merahan. Tinggi badannya adalah kurang lebih tinggi dan kurang, bukan rendah, bukan tinggi, normal. Rambutnya bergelombang. Seperti itu di kitab Tarikh dan Sirah Nabawiyah. Fisik Rasulullah ketika berbicara banyak senyum, bukan tertawa, senyum. Senyum popsoden. Kalau tertawa terbawa-bawa enggak boleh. Dilarang Rasulullah. Kenapa? Tertawa terbawa itu mengundang syaitan dan menghilangkan ilmu. Rasulullah tidak pernah tertawa terbawa-bawa, hanya senyum pepsoden insyaallah. Bayangkan Ibu ketika kita nanti berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya dikatakan Allah di surah Thaha, Yauma la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahman. Ingat pada hari itu tidak ada lagi syafaat. Apa arti syafaat? Pertolongan. Arti umum syafaat pertolongan, arti umum. Pada hari itu kata Allah di surah Thaha, tidak ada lagi pertolongan illa man azina lahu rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan Tuhan yang Maha Pengasih, termasuk Rasulullah. Termasuk kalau kita punya anak penghafal Quran, punya tahfiz Quran, yakinlah Bapak Ibu, inilah orang tua yang sukses, memiliki putra-putri tahfizul Quran, bisa membawa anggota keluarganya, 70 anggota keluarga sama-sama temannya masuk ke dalam surga. Masya Allah, subhanallah. Ada lagi yang mendapat jatah syafaat kecuali Rasulullah, penghafal Quran. Tapi penghafal Qurannya bukan ria, ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puja dan puji hanyalah milik Allah SWT. Yakinlah Bapak Ibu, tidak serta-merta kita hadir di sini tanpa persetujuan Allah Ta'ala, tanpa ada yang digerakkan dari Allah Ta'ala. Kita hadir di sini, itu petunjuk dari Allah SWT.
Ada yang ada niat hadir tapi tidak ada kesempatan. Ada yang ada kesempatan tapi tidak ada niat hadir. Padahal ini adalah majelis ilmu, talabul ilmu. Barang siapa yang meninggal di sini adalah syahid. Siapa yang meninggal menuntut ilmu itu pahalanya syahid. Oh, seperti apa Ustaz Syahid itu rupanya? Kata Allah dalam hadis kudusi, kalian pikir orang yang mati syahid itu dia mati, padahal dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina, Bu. Masih ingat orang Palestina? Sedih ketika mengingat Palestina. Sedih kan? Anak-anak Palestina sekarang di sana banyak yang makan rumput, Ibu. Sedih kan? Anak-anak Palestina sudah banyak di sana yang yatim piatu. Hari ini kita diajari tauhid oleh anak Palestina. Anak SD di Palestina, Bapak Ibu, mengajari kita orang Indonesia tentang tauhid hari ini. Wartawan-wartawan internasional mendatangi anak-anak Palestina. Apa makanan kalian dan minuman kalian besok atau lusa? Kata wartawan internasional kepada anak-anak Palestina. Apa kata-kata anak-anak SD di Palestina? Mereka menunjuk jari telunjuk, Bu, ke langit begini. Kami kan masih punya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita beras kadang untuk satu hari saja tidak ada di rumah, udah luar biasa, Ibu. Iya, betul nggak? Di sini nggak ada, saya lihat ini cakep-cakep ini, alim-alim gurunya ini, Insya Allah. Kalau di sini nggak ada. Jadi inilah satu tadi tema maulid. Maulid, saya tanya. Di dalam maulid ini pertanyaan yang saya lontarkan, apa sih yang sudah bisa kita contoh dari peribadi Rasulullah? Apa sih yang sudah bisa kita contoh? Sabarnya kah? Hal ibadahnya kah? Hal kecerdasannya kah? Itu yang menjadi pertanyaannya, Bu. Sudah bisakah kita mencontoh Rasulullah SAW? Kalau kita tadi mendengar marawis, Masya Allah, luar biasa indahnya suara ibu-ibu ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu in kulli hawlin minal afaki muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak bosan bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Itu kunci syarat supaya kita nanti berjumpa dengan Rasulullah. Banyak-banyak bersolawat. Ahli solawat termasuk Rabi'atul Adawiyah. Kenal, Bu, Rabi'atul Adawiyah? Beliau salah satu waliullah di kalangan perempuan. Waliullah bisa terbang mengelilingi dunia. Itu betul, bukan hayalan. Ada di kitab Sophia. Seorang gadis yang tidak menikah karena dia khawatir luntur keimanannya kalau menikah. Dia sanggup membaca selawat kepada Rasulullah 17.000 sehari semalam. Rabi'atul binti Ismail Adawiyah mampu salat sunnah 1000 rakaat sehari semalam. Sejarah mencatat salat sunnah yang paling kuat dikerjakan oleh manusia baru Rabi'atul Adawiyah. Namanya sekarang harum, terkenal, mungkin sampai beberapa ribu tahun yang akan datang. Doanya sering kita baca-baca, kita syairkan. Doa beliau Rabi'atul Adawiyah salah satunya, Ilahi las tulil firdausi ahlan wala aqwam ala naril jahimi. Dia katakan juga di dalam artinya dosa-dosa dia juga katanya sebanyak pasir di pantai.
Dosa-dosa Robiah katanya sebanyak pasir di lautan. Padahal ibadahnya Masya Allah tidak tertandingi Bapak Ibu, tidak tertandingi. Jadi ibu-ibu ini dan juga bapak-bapak sama saja, ada kelebihan, ada kekurangan. Itulah yang harus kita contoh dari Rasulullah. Harus ada perubahan. Insya Allah kehadiran saya, kita sama-sama berubahlah untuk kebaikan. Kenapa? Itulah tujuan maulid, mencontoh pribadi Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi dibaca kuliah kita luar biasa merdunya suaranya. Kata Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab, sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan contoh yang terbaik bagi kita. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang ingin dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala, yang ingin mengharap ridho dari Allah Ta'ala. Cuman orang yang seperti itu Bapak Ibu, kalau yang nggak ingin ridho dari Allah Ta'ala, dia tidak peduli ini. Dia tidak peduli kisah Rasulullah. Dia tidak peduli dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak peduli dengan hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada perubahan bagi dirinya. Kalau daerah saya Puri Gading, oh Masya Allah, ibu-ibu di sini nggak ada ini. Kalau hari Ahad, hari Minggu, mereka lebih berani keluar daripada laki-laki. Pakai celana pontong segini Bu, olahraga alasannya. Sambil saya kadang udah nunduk, Ustaz, Assalamualaikum katanya lagi. Nggak dilihat mubazir. Masya Allah. Seperti itulah maulidnya luar biasa. Iya, na'udzubillah. Pakai celana ada tulisannya Adidas. Naik sepeda, Masya Allah. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Rasulullah itu padahal lebih pemalu daripada gadis pingitan yang jarang keluar dari kamarnya. Dikatakan di Al-Barzanji tadi, kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaduk. Adalah pribadi Rasulullah itu tawaduk, bersangatan rendah dirinya, syadidal haya, sangat pemalunya. Rasulullah pernah naik ke atas Ka'bah, ibu, bapak, memperbaiki sedikit Ka'bah ada yang rusak. Di siang hari Rasulullah, kemudian dia memakai gamis warna putih, kemudian ditiup oleh angin gamisnya, kelihatan betis Rasulullah SAW, kemudian berubah wajah mukanya, wah, sampai merah pucat segala macam Rasulullah. Langsung turun Rasulullah dengan luar biasa malunya. Baru betis yang kelihatan, itu pun karena tertiup oleh angin. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita pakaiannya? Bagaimana dengan anak-anak kita di rumah? Bagaimana dengan generasi kita? Betapa beraninya sekarang anak-anak generasi kita, apalagi terlebih-lebih hari Ahad dengan alasan olahraga, dengan pamer aurat, na'udzubillah min zalik. Itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surah Al-Isra keterangannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah bersumpah di surah Al-Isra, sungguh pendengaran, penglihatan, fuada hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu semua nanti di hari kiamat akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini kita jangan salah definisi. Kita pikir kebahagiaan itu kalau sudah terkenal, sudah cantik. Kadang ibu-ibu lebih lama soleknya ataupun tata riasnya lebih khusyuk ketimbang sholat. Masya Allah. Ada yang begitu. Kalau ketika tata rias khusyuknya luar biasa, tapi ketika sholat patas, patas seperti itu pantang stop bis, cepat ALS. Masa begitu sholatnya. Itulah gunanya kita maulid ya. Bagaimana sholatnya Rasulullah. Sholatnya Rasulullah banyak dijabarkan di beberapa kitab termasuk Al-Hadis. Sholatnya Rasulullah itu ada menghadirkan 3 ilmu. Kalau kita kadang hanya menghadirkan syariah, thariqat, hakikat.
itu kita hadirkan ketika kita sholat, Bapak Ibu. Itulah sholatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah ruku, semua perkara dunia, jabatan, titel, pangkat tinggal semua. Hanya yang teringat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm, keterangannya mulai dari ayat 7 sampai 9. An-Najm baca di rumah. Ketika sujud kata Allah, Allah itu berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, sangat mendekat seperti dua busur anak panah, bahkan lebih dekat dari itu ketika manusia sedang sujud kepada Allah SWT. Makanya jangan main-main waktu sujud. Disitulah waktunya manusia paling dekat dengan Tuhannya. Waqbuda wasjudu waqtariba, sujudlah dan mendekatlah kata Allah di Al-Quran. Jangan asal sujud, tidak ada torikot, tidak ada makrifat, tidak ada hakikat, hanya syariat saja. Itu levelnya masih di bawah, Bapak Ibu. Bagaimana solatnya para wali-wali Allah, bagaimana solatnya para orang-orang tasawuf, bagaimana solatnya para anbiya, para nabi-nabi. Mereka itu sangat khusyuk. Ketika mereka saja mendengarkan Al-Quran, hati mereka sudah bergetar. Itu para nabi-nabi. Keterangannya ada di surah Maryam. Wa idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Sesudah ayat itu, oh ternyata ayat sajadah. Ayat sajadah pas di surah Maryam. Artinya ketika dibacakan kepada para nabi-nabi ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, mereka kharru, tunduk, sujada dan bersujud, wabukia dan menangis. Hanya orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat Quran maka bergetarlah hatinya. Bukan masuk kanan keluar kiri. Bukan masuk kanan keluar kiri. Iya. Jadi kenapa harus begitu, Ustaz? Kenapa harus selalu mengharap ridho Allah Ta'ala? Inilah yang dicontohkan seluruh para nabi-nabi. Mereka hanya mengharap ridho Allah SWT, tidak ada yang lain. Makanya mereka mati-matian beribadah waktu hidupnya. Makanya para sahabat mati-matian ibadah karena ingin mengharap ridho Allah SWT. Kita juga harus cerdas, Bapak Ibu. Kenapa? Allah sudah jelaskan di surah Al-Hajj. Kehidupan akhirat itu kata Allah Ta'ala, 1 tahun di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada surah Al-Hajj keterangan. Tapi dalam tafsir yang sangat kuat satu lagi di surah Al-Hajj, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi mereka sudah melakukan penelitian. Kalau sekiranya kita dikasih Allah umur 70 tahun, kita hidup di akhirat, ibu bapak, hanya 1,5 jam. Masya Allah. Makanya cerdaslah kita yang hidup ini. Makanya suruh cerdaslah pada sahabat. Sampai dikatakan Rasulullah, para sahabatku adalah generasi terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka keimanannya. Jadi kita kadang kebanyakan mengisi to'am melulu, makanan, kehidupan dunia. Bukankah orang yang sudah kaya raya, seorang dokter spesialis yang profesor di Amerika mati bunuh diri? Pangkat apa lagi yang belum dia capai? Profesor dokter spesialis, dia mati bunuh diri. Kemudian ada juga seorang artis papan atas yang followernya sudah sangat banyak, viral di mana-mana. Waktu dia sebelum mengakhiri hidupnya, dia juga mati bunuh diri. Dia menulis di secari kertas, di selembar kertas, mereka pikir saya sudah bahagia hidup ini, sudah saya dapat semuanya, follower saya banyak, orang suka kepada kami ketika kami manggung. Ternyata ada yang saya cari, sampai hari ini belum ketemu, kata artis papan atas tersebut. Dia bunuh diri juga. Sudah terkenal, harta apa yang belum dia miliki, semuanya sudah dia miliki, papan atas. Mati bunuh diri juga. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan itu ternyata bukan di harta, ternyata bukan di jabatan. Kebahagiaan itu kata Rasulullah di hati manusia.
Hati manusia ini tidak akan pernah bahagia kecuali dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kalau nanti Bang Sapar berangkat ke museum Rasulullah di negeri Madinah, di situ di museum Rasulullah di Madinah ada tungku Rasulullah satu-satunya. Tungku Rasulullah punya miliki cuma satu doang. Kenapa dia bisa hidup dan bahagia dari tungku satu dan istri-istrinya? Istri-istrinya, kita kadang laki-laki ini yang kita contoh sunnahnya seperti mempunyai banyak istri. Kalau itu cepat biasanya sunnah yang itu. Beristri banyak, nauzubillah min zalik. Kalau tidak sanggup adil jangan. Kalau tidak sanggup adil jangan. Perhatikan anak-anak kita. Tatap anak-anak kita ketika mereka sudah tidur. Betapa banyak manusia yang bercerai saat ini. Tidak ada masa depan anak-anaknya. Kenapa? Jauh dari Allah SWT. Tidak dicontohnya kesabaran Rasulullah. Tiap hari ada di pengadilan agama orang. Kenapa? Problem rumah tangga, masalah-masalah. Saya Ustaz, pernah seorang artis bertanya kepada saya kemarin waktu dia peringatan 7 bulan. Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah rajin ibadah, bahkan saya sering tahajud duha, kata artis tersebut. Namun musibah-musibah terus mendatangi saya. Saya baca, Bu, saya bilang, saya baca di kitab Sophia, kalau kita sudah rajin sholat, sudah sabar, sudah beriman duha, insya Allah sudah banyak ilmu agama sesuai syariat, tariqat dan makrifat. Namun musibah-musibah dikirim Allah, ternyata itu surat cinta dari Allah SWT kepada kita. Allah ingin mengangkat kita ke level yang lebih tertinggi lagi derajatnya. Bukankah di sekolah para ibu-ibu guru, bukankah di sekolah kalau tanpa ada ujian barangkali kelasnya tidak akan naik. Jadi kalau ada banyak ujian, Allah Ta'ala, Allah ingin mengangkat kelas kita lebih tinggi lagi. Jadi kita jangan menganggap itu negatif kepada Allah SWT. Ternyata itu surat cinta Allah SWT. Kadang kita menganggap itu satu jamu yang pahit, ternyata obat bagi kita untuk mengobati kita. Ternyata musibah itu dikasih Allah terus kepada kita supaya kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau dibalik dikasih kekayaan, kelapangan harta, kesehatan terus mungkin kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang peran rumah tangga banyak sekali. Iya, sudah pun kita kadang banyak sholat ibadah. Jangan heran kalau musibah-musibah terus. Tapi kalau sebaliknya kita jauh dari Allah Ta'ala, bahkan sebaliknya lebih dahsyat Bapak Ibu, problem hidup akan datang. Seperti syair-syairnya banyak disairkan juga begini. Bagai mendaki gunung tinggi menjulang langit, bagai menyeberang laut luas dada bertepi, itulah beban hidup terasa amat berat. Jika tak sanggup sabar, pastilah berantakan rumah tangga. Kalau benar-benar tidak sanggup sabar, kita merasa benar sebagai suami, merasa benar selaku istri, pasti berantakan. Bukankah seorang ibu itu, menurut penelitian, seorang ibu yang aktif di dalam rumah tangga memiliki 3 orang anak, kadang satu minta untuk disusui, kadang satu mau berangkat sekolah SD, kadang satu mau mandi, mana yang duluan dikerjakan oleh seorang ibu. Tapi namanya seorang ibu itu biasanya mudah dikerjakan oleh seorang ibu. Masya Allah, luar biasa. Sampai dikatakan dalam penelitian ilmiah kami sedang mengadakan, seorang ibu yang aktif di dalam rumah tangga itu di dapur bisa berjalan 12 km satu hari satu malam. Tapi bapak juga tidak tinggal juga. Ibu, bapak ini di kantor biasanya berpikir itu ternyata lebih capek daripada fisik mencangkul lebih capek. Bahkan dalam penelitian 1 jam bapak itu berpikir terus 1 jam penuh itu sama dengan kalori yang dikeluarkan 12 jam mencangkul di sawah. Makanya kita harus saling menghargai antara suami sama istri. 1 jam berpikir dalam penelitian ilmiah sama dengan mencangkul 12 jam di sawah.
kalori yang dikeluarkan. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati, yang berbahagia, itulah seorang ibu memang ternyata lebih hebat. Saya juga punya ibu. Makanya kalau kita susah kehidupan, susah ekonomi, banyak masalah, sering-seringlah ziarah ke makam ibu. Kalau masih ada, datangi dia. Itu adalah obatnya. Ibu, jangan lupakan ibu kita. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan putra putrimu ibu. Sorga di bawah telapak kaki ibunda. Itu luar biasa perjuangan ibu kepada kita dulu. Itu tidak akan bisa kita balas Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik kepada ibu, ayah, Allah pasti sudah ridho kepada kita. Rezeki itu pun akan mudah datang dari Allah SWT. Seperti air di keran mengalir terus, dikirim oleh Allah Ta'ala tanpa disangka-sangka rezeki itu, karena doa dari ayah dan ibu. Jadi tema yang kedua Maulid sudah insyaallah. Yang kedua tadi Walimatus Safar. Bang Safar insyaallah akan menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah. Seperti dikatakan Bang Nadar tadi, enggak semua orang dipanggil oleh Allah Ta'ala biarpun yang kaya. Itu rezeki-rezekian Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah Bapak Safar kepada Allah Ta'ala sudah dipanggil insyaallah oleh Allah SWT. Itu yang dikerjakan semua di sana, ritual-ritual Nabi Ibrahim, ritual-ritual Ibunda Siti Hajar, ritual-ritual ibadah Nabi Ismail. Kalau kita terbayang sejarah asal muasal haji di Makkahul Mukarramah itu adalah dari Ibunda Hijir Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa patuhnya seorang istri kepada suaminya, ibu. Mereka datang dari Palestina ke Baitullah. Kemudian Ismail baru lahir beberapa hari. Mereka sudah lama tidak dikaruniai anak. Di masa tuanya baru dikasih Allah anak keturunan. Sampai dikatakan Allah di surah Ibrahim, saking tuanya mereka sudah mendekati 100 tahun umurnya. Istrinya juga Bapak Ibu. Tidak masuk logika dalam ilmu kedokteran. Tapi Allah berkata lain. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku putraku di masa tuaku kelahiran Ishak dan Ismail dan Ishak. Alal kibar di masa tuaku. Makanya bersyukur Nabi Ibrahim diperintahkan Allah pergi ke Baitullah, padahal baru memiliki anak yang idam-idamkan sudah puluhan tahun, kemudian ditinggalkan di gurun pasir. Bayangkan ibu, gurun pasir tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada sumber air. Di gurun pasir tandul Baitullah sekarang, Masjidil Haram. Kemudian dikatakan istri yang solehah Siti Hajar, wahai suamiku Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan di sini anak yang kita idam-idamkan selama berpuluh-puluh tahun, baru beberapa hari sudah kamu tinggalkan kami di sini. Tidak ada tetangga, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tertunduk, ibu seperti ini. Wahai suamiku, jawablah. Tertunduk Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai suamiku Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Baru menjawab Nabi Ibrahim, "Na'am, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi apa kata Ibunda Siti Hajar? Kalau ini Nabi Ibrahim suamiku, perintah dari Allah Ta'ala, silakanlah pergi berdakwah, tinggalkan kami di sini. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana keimanan, kesolehan istri tercinta Ibunda Siti Hajar.
tidak ada. Makanya terbayang dalam hatinya waktu itu ibu, anaknya sudah 2 hari 2 malam tidak menyusui ibu. Tidak ada lagi ASI, sudah kering 2 hari 2 malam. Makanya besok subuh menurut prediksi Ibunda Siti Hijir, dia sudah meninggal dengan anak tercinta yang disayangi. Besok subuh dia berada di siang hari-hari ini. Bayangkan tuh, karena Nabi Ismail sudah nangis terus, tidak ada henti-hentinya karena tidak mendapatkan maaf cakap ASI. Air setetes pun tidak ada lagi. Makanya Ibunda Hijir berdari antara Safa dan Marwah 7 kali, balik sampai 7 kali semua antara Safa dan Marwah. Itulah ritual haji dan umroh. Sampai yang tidak masuk akal, yang menguatkan keimanan kita hari ini, timbulnya sumur Zam-Zam di gurun pasir tandus. Dia berdoa, apa doa Hijir kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, kalau Allah Tuhanku masih memiliki air hari ini juga, detik ini juga, berikanlah kepada saya dan anak saya Ismail, karena kemungkinan besar kami besok subuh sudah mungkin meninggal dunia karena tidak kuat lagi bertahan hidup. Detik itu juga dibayar kontan Allah Ta'ala ibu. Sumur terbillah sumur Zam-Zam. Zam-Zam berkumpul Zam-Zam berkumpul, diginikan dengan tangannya oleh Ibunda Siti Hajar, kemudian duluan dikasih kepada putranya Ismail, baru berhenti menangis. Sampai hari ini masih ada sumur Zam-Zam yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Air yang bisa terbit dari gurun pasir yang tandus, tidak masuk akal, tapi demikian itu ternyata mudah bagi Allah SWT. Nanti beliau Bang Sapar akan berangkat ke sana, mudah-mudahan akan sampai ke sumur Zam-Zam, akan sampai ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi Madinah, kemudian akan ziarah kepada makam-makam yang lain. Mudah-mudahan beliau umrohnya diterima oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan keluarga yang ditinggalkan pun di sini sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kita juga semua terpanggil ke sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir, itu tadi pencukuran rambut ya, pemotongan rambut. Tema pemotongan rambut juga salah satu tadi. Ini termasuk bagian dari sebelumnya hakikah, Bu. Apakah anak ini sudah diakikah? Insya Allah. Kalau laki-laki biasanya 2 ekor. Kalau perempuan cukup 1 ekor. Kenapa manusia harus diakikahkan? Kenapa harus wajib hakikah? Dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang muttafaqun alaih, seluruh manusia yang lahir ke bumi tergadai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditebuslah dengan hakikah. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi adalah tergadai kepada Allah SWT, maka ditebuslah dengan hakikah. Dulu cucu dari Rasulullah SAW, Hasan Husin, yang mengakikahkannya adalah Rasulullah. 4 ekor kambing Hasan Husin, yang mengakikahnya adalah kakeknya Rasulullah SAW. Itu contoh bagi kita bahwa seorang laki-laki 2 ekor kambing. Kalau belum sanggup, tunggu dulu sanggup. Jangan dipaksakan. Kalau belum sanggup itu tidak boleh. Kadang dia sampai menjual rumah, menjual tempat tinggal yang sudah siap, itu bahaya sama dia. Jangan. Atau pergi umroh dengan menjual rumah, jangan. Agama tidak seperti itu. Agama mengajarkan kepada kita jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Puasa pun begitu. Kadang di luar puasa saja, di hari yang bebas seperti ini, dia sudah susah, apalagi melaksanakan puasa. Dia masih terus berpuasa. Itu Allah tidak suka kepada orang seperti itu. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kaum bapak, kaum ibu, mudah-mudahan bermanfaat tausiah yang singkat ini kepada kita. Mungkin ibu-ibu pun sudah bosan dengan ceramah saya. Bosan kali. Kadang pernah saya dengar ada pantun, Bu. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus, katanya. Takutnya juga seperti itu nanti. Cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadi bukan karena itu Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Saya juga memang lumayan capek juga tadi malam dari Kerawang. Naik motor baru tadi pagi juga baru sedikit tidurnya Bapak Ibu. Jadi proporsi saya hampir suara semua Bu. Suara semua, menjadi imam juga tarik suara. Jadi ini benar-benar pertolongan Allah mungkin kepada saya, dikasih terus kesehatan. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti di kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.